Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Ribuan honorer tenaga kesehatan yang bertugas di sejumlah puskesmas dan juga RSUD Pandeglang, Banten berunjuk rasa. Mereka menuntut diangkat sebagai karyawan oleh pemerintah Provinsi Banten. Sebenarnya sudah lelah, Pak. Bukan waktunya lagi saya begini, Pak. Saya udah mau 20 tahun, Pak. SK awal saya itu 2006 Januari, Pak. Inilah jeritan hati seorang tenaga honorer di Pandeglang, Banten. Ia bersama ribuan honorer tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan rumah sakit umum daerah berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang. Mereka menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K penuh waktu. Baiklah, Pak, sebelum masa jabatannya berakhir, Pak. Angkat kami menjadi P3K belum waktu, jangan paruh waktu. Salah seorang nakes yang telah bekerja 20 tahun menjadi honorer di Puskesmas Cimanggu meminta Bupati Pandeglang agar diangkat menjadi karyawan P3K penuh waktu. Sementara Sekretaris Daerah Pandeglang akan berupaya mendatangi BKN untuk mencari solusi terkait masalah ini. Apa yang saya akan lakukan? Besok kami akan ke BKN. BKN akan ke BKN untuk berkonsultasi menyelesaikan masalah ini. Sebetulnya sudah harus pulang. Kami akan besok berangkat. Jam 5:30 berangkat kami ke BKN. Nanti hasilnya kita akan sampaikan bagaimana kita skemanya dan solusinya. Total ada ribuan nakes yang berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasinya. Mereka mengancam akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka ditindaklanjuti. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana IWAS alias Agus difabel terdakwa pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram diwarnai insiden. Ibu kandung Agus menangis histeris hingga jatuh pingsan dan mengalami luka di bagian kepala. Pengadilan Negeri Mataram menggelar sidang perdana kasus pelecehan seksual dengan terdakwa IWAS alias Agus difabel. Sidang digelar pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah secara tertutup dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Agus didakwa melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Mataram dan terancam pidana 12 tahun penjara. Usai persidangan, Agus didampingi kedua orang tuanya saat digiring kembali ke mobil tahanan Kejaksaan Negeri Mataram untuk dikembalikan ke lapas kelas 2A Lombok Barat. Ibu kandung Agus, Nigusti Ayu Aripatni pun tak kuasa menahan emosinya dan menangis histeris saat harus berpisah dengan putranya. Kamu nggak usah begitu. Allah. Tolong, kepalanya bocor loh. Allah. Ibunda Agus kemudian jatuh pingsan dengan posisi kepala membentur lantai hingga mengalami luka sobek di bagian kepala. Ayah Agus berteriak meminta pertolongan kepada petugas. Ibunda Agus yang sudah tak sadarkan diri langsung digotong suami dan sejumlah petugas PN Mataram dengan berjalan kaki ke Rumah Sakit Bayangkara yang berada tepat di samping gedung pengadilan. Ini ya, tanahnya darah jatuhnya ibunya Agus. ini Agus. Ya jatuh kenapa tadi? Karena mungkin dia stres karena anaknya dibawa. Oh gitu ya. Ya, Ini Agus yang bocor ya? Agusnya Ibunya. Oh, ibunya. Ibunya. Ini Sementara selama proses persidangan kasus pelecehan seksual Agus berlangsung, terdakwa ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Bigan terkait maraknya keluhan tentang aplikasi Koin Jagat. Menanggapi hal ini, Koin Jagat akan mengubah fitur berburu koin. Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Bigan
untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tren berburu koin. Komdigi menerima berbagai laporan terkait aktivitas ini dan dampaknya terhadap lingkungan, serta fasilitas umum di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah meminta para pembuat platform digital menciptakan aplikasi yang berdampak positif dan mengedukasi masyarakat. Pihak pengembang koin Jagat melalui co-foundernya Barry Began menyatakan akan mengubah fitur berburu koin menjadi misi Jagat. Dalam keterangannya, misi Jagat akan mendorong para pengguna untuk melakukan perbaikan ruang publik terlebih dahulu dan tidak ada koin yang bisa diburu dalam aplikasi Jagat. Sebelumnya aplikasi Jagat sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pengembang koin juga menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak yang dirugikan. Pemirsa, pemerintah bersiap untuk meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini bisa dinikmati seluruh warga Indonesia di hari ulang tahunnya. Lantas bagaimana mekanismenya? Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintahan Prabowo Gibran kembali memberikan kado bagi warga Indonesia. Kali ini, warga Indonesia yang berulang tahun akan mendapatkan kado berupa pemeriksaan gratis. Program pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk 60 juta warga Indonesia pada tahun pertama, yaitu 2025. Jumlah ini akan terus meningkat dengan target 200 juta orang dalam 5 tahun mendatang. Anggaran sebesar 4,7 triliun rupiah telah disiapkan dalam APBN 2025. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tekankan pemeriksaan kesehatan gratis bukan hanya bertujuan untuk mengobati, tetapi juga kepada pencegahan. Pelaksanaannya pun akan berlaku di puskesmas, bukan rumah sakit. Ini bayangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Jadi beda itu ya dengan yang seperti yang dilakukan di rumah sakit, ini dilakukan di puskesmas untuk kelompok balita. Jadi baru lahir pun ada tuh screening yang harus dilakukan. Kemudian anak-anak, remaja, ada beda screeningnya. Kemudian dewasa dan juga lansia. Karena screeningnya berbeda-beda, karena jenis penyakit yang diperiksanya juga berbeda-beda. Pemerintah telah mengklasifikasikan pemeriksaan berdasarkan usia. Untuk balita, pemeriksaan difokuskan pada penyakit-penyakit bawaan lahir. Bila terdeteksi, penyakit ini bisa ditangani lebih awal dan mencegah risiko keterbelakangan mental pada anak. Sementara untuk remaja, pemeriksaan difokuskan kepada obesitas, diabetes, hingga kesehatan gigi. Sedangkan untuk usia dewasa, pemeriksaan berfokus pada deteksi dini kanker, seperti kanker payudara, leher rahim, paru, dan usus besar. Penyakit hipertensi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah. Tidak hanya itu, kesehatan jiwa juga masuk dalam fokus pemeriksaan. Untuk warga lanjut usia, pemeriksaan menitik beratkan pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan proses penuaan seperti Alzheimer, osteoporosis, dan stroke. Untuk menikmati program ini, warga harus mendaftarkan diri di aplikasi Satu Sehat. Nanti bila sudah terdaftar, warga bisa datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat dan menunjukkan kartu identitas. Nantinya, bila sudah terverifikasi, mereka bisa menikmati pemeriksaan kesehatan lengkap secara gratis. Rencananya program pemeriksaan kesehatan gratis akan dimulai bertahap pada Februari 2025. Pemerintah berharap program ini bisa meningkatkan harapan hidup rakyat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Musyawarah Nasional Kamar Dagang Indonesia di Jakarta. Dalam pidatonya di Munas Kadin, Prabowo optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% jelang 100 hari pemerintahannya. Prabowo juga menegaskan tekad terkait pengelolaan kekayaan Indonesia untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Prabowo menambahkan dengan bantuan para menterinya, ia yakin akan membuat kejutan di bulan-bulan mendatang. Semakin saya mempelajari keadaan perekonomian kita, saya semakin merasa percaya diri, saya merasa optimis, saya percaya, saya yakin kita akan mencapai bahkan mungkin melebihi 8%
pertumbuhan. Pemirsa, polemik Kamar Dagang dan Industri Indonesia resmi berakhir dengan digelarnya Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia. Akhirnya Arsyad Rashid dan juga Anindya Bakri berbagi peran dalam asosiasi pengusaha tersebut. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan di Jakarta. Dalam munas disepakati Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024 hingga 2029. Sementara Arsyad Rashid didapuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia untuk periode yang sama. Hal ini menandai bersatunya Kadin setelah melalui dinamika kepengurusan dalam beberapa bulan terakhir. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya. Ini adalah suatu yang kita pegang teguh bersama Pak Arsyad, bahwa Kadin memang harus kompak. Karena dengan Kadin yang kompak, kita bisa lari lebih jauh lagi. Saya katakan bahwa Kadin harus tetap satu, harus tetap solid sebagai mitra strategis pemerintah. Insya Allah Kadin semakin strategis, sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terus meningkat, dunia usaha semakin maju dan berdaya saing, sehingga target ekonomi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto 8% dapat tercapai. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang akan bekerja sama dengan pihak swasta dalam sebagian besar proyek infrastruktur di tanah air. Dan juga menyambut baik hal ini dan mengapresiasi Bapak Presiden karena swasta akan dilibatkan. Bahkan tadi janji Presiden bahwa porsinya lebih banyak swasta. Nah, ini yang kami tunggu-tunggu sehingga kami berharap nanti pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Bapak Presiden bisa terwujud. Kadin DKI mendukung penuh dan menyiapkan prioritas untuk menunjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim transisi Pramono Rano dan PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi menggelar pertemuan untuk membahas persiapan masa awal kerja Pramono Rano setelah dilantik. Pertemuan antara tim transisi Pramono Rano dengan PJ Gubernur Jakarta berlangsung di Balai Kota Jakarta. Pramono Rano sendiri tidak bisa hadir menemui PJ Gubernur lantaran ada kegiatan lain. Pertemuan dilakukan sebagai upaya memuluskan proses transisi pemerintahan dan persiapan masa awal kerja Pramono Rano setelah dilantik. Kami sudah melakukan pertemuan resmi dan saya langsung hadir. Ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa, berlangsung dengan berbut, dengan akrab, dan intinya adalah kami punya semangat yang sama, kami punya tekad yang sama, bersama bagaimana kemudian nanti agar gubernur dan wakil gubernur terpilih kemudian dilantik bisa langsung menjalankan tugas pokok fungsinya dengan lebih baik lagi, pokoknya dengan langsung baik itu. Ini kita harus, jadi kita mempersiapkan semuanya. Tadi kami masih bicara demo karena kita hanya diskusi berbagai hal, gitu ya, tapi intinya tekadnya adalah sama. Bukan lagi suatu dikotomi transisi dan kontrol, tapi kami ada satu. Bagaimana kita sama-sama punya semangat untuk menyiapkan agar nanti bisa. Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto beserta jajarannya menyambangi kantor Kemenko Polhukam pada Kamis siang. Dalam pertemuan ini, Ketua KPK bersama Menko Polhukam membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk optimalisasi kerja Des Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta perbaikan tata kelola. Budi Gunawan selaku Menko Polhukam berkomitmen memperkuat sinergitas dengan KPK. Selain itu, Budi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Banyak isu-isu, poin-poin penting yang dilakukan pembahasan. Meskipun secara singkat, tapi merupakan hal-hal yang sangat penting untuk kemudian
ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini pastinya nanti untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, khususnya Astacita dari Presiden Republik Indonesia, yang tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Saya yakin dengan koordinasi yang baik, dengan kerjasama yang luar biasa, maka tujuan pemberantasan korupsi antara lain melakukan pencegahan dan juga melakukan penindakan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kolaborasi, sinergi, dan kerjasama yang semakin intens ini yang nanti akan dikoordinir oleh Kemenko Polhukam dengan beberapa kementerian lembaga, khususnya aparat penegak hukum lainnya. Ini bertujuan juga untuk meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat dan investor, dan ujung-ujungnya adalah indeks persepsi korupsi kita. Pertemuan ini dilakukan sebagai salah satu langkah konkret dalam mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi, serta mengukuhkan komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola yang baik. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk memudahkan layanan penumpang, sistem autogate diterapkan di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara untuk pembuatan paspor bebas calo, masyarakat dapat mendatangi imigrasi lounge di Surabaya, Jawa Timur. Untuk mempercepat proses pemeriksaan penumpang, Bandara Soekarno Internasional Sidoarjo, Jawa Timur menerapkan sistem autogate. Dengan menggunakan autogate, waktu pemeriksaan penumpang akan lebih cepat dibandingkan dengan pintu pemeriksaan konvensional. Penumpang hanya memindai paspor pada alat yang disiapkan dan pintu masuk langsung terbuka. Dan untuk adanya autogate semacam ini, alhamdulillah mengurangi antri dan lebih mudah. Kalau pertama tadi agak susah masukinnya, nggak tahu gimana caranya ya. Ya untunglah ada yang autogate kayak gitu, alhamdulillah terbantu, cepat dan enak. Selain sistem autogate layanan penumpang Bandara Internasional Juanda, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan imigrasi long di Mall Ciputra World Surabaya. Imigrasi long ini memberikan kemudahan untuk membuat paspor atau berkas imigrasi lainnya agar masyarakat bebas dari calo. Dengan harapan pelayanan kepada masyarakat di bidang keimigrasian yang trennya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dari 2022, 2023, 2024, mudah-mudahan ini akan semakin dekat dengan masyarakat, dengan suasana yang nyaman, dengan aman. Dalam layanan imigrasi long ini, tidak ada pembatasan kuota bagi warga yang datang untuk mengajukan paspor maupun keperluan imigrasi lainnya. Dari Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur, Yoyo Agusta Haritambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, perusahaan kapal pesiar Salaya Yacht resmi diluncurkan untuk meramaikan industri pariwisata dalam negeri. Perusahaan yang didirikan mantan pebulu tangkis nasional Kevin Sanjaya dan juga selebriti Prilly Latukonsina ini akan memberikan pengalaman baru dalam menikmati wisata bahari di tanah air. Dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa, sejumlah selebriti tanah air, serta pengusaha nasional, perusahaan kapal pesiar Salaya Yachts yang dinahkodai Kevin Sanjaya dan Prilly Latukonsina resmi diluncurkan di Jet Sea Cafe, Jakarta Utara. Pada peluncurannya, Salaya Yachts siap berlayar dengan 3 kapal mewah dengan desain yang elegan, yakni Mary Fisher 795, Mary Fisher 895, dan Mary Fisher 1095. Salaya Yachts sebagai eksklusif partner untuk Geniu Indonesia hadir dengan misi besar untuk mendukung pengembangan pariwisata maritim Indonesia serta memberikan pengalaman baru dalam berlibur yang menyenangkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari situ makanya kita punya ide bersama Prilly juga untuk kita membangun pariwisata di Indonesia, untuk kita education ke mereka semua, untuk mengembangkan pariwisata Indonesia ini untuk develop laut-laut yang sangat luar biasa itu sih. Tapi sebagai
perusahaan kapal yacht, kita benar-benar menyediakan banyak paket untuk mereka bisa bersenang-senang dan menikmati keindahan laut Indonesia gitu. Dengan basis operasional di 3 daerah di Indonesia, yakni Jakarta, Bali, dan Labuan Bajo, Salaya Yachts menargetkan untuk menjadi ikon baru dalam industri pariwisata maritim di Indonesia. Kita tahu Jakarta, Bali, Labuan Bajo jadi destinasi unggulan Indonesia, jadi mudah-mudahan ini bisa menambah experience dari wisatawan untuk menikmati bahari Indonesia. Sekali lagi selamat untuk Salaya Yachts. Dalam peluncurannya ini, Salaya Yachts juga memberikan kesempatan bagi para tamu undangan untuk menikmati pengalaman sea trial eksklusif di sekitar Pantai Mutiara, sehingga mampu memberikan gambaran nyata tentang kualitas dan kemewahan. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan, iNews melaporkan.